Cilacap terkini, konser Okekas Zilenial Kabupaten Cilacap menangkan Ahmad Lutfi Tadjatsin di Pilkada Jawa Tengah, eksklusif Telusur Pilkada. Di rumah pemenangan Ahmad Lutfi Tadjatsin, Zilenial Kabupaten Cilacap gelar UMKM konser Okekas menampilkan beberapa CEO sukses di Kabupaten Cilacap untuk memotivasi Zilenial Kabupaten Cilacap maju dan berkembang, sukses mendukung dan memenangkan Ahmad Lutfi Tadjatsin di Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Cilacap. Ketua Zilenial Kabupaten Cilacap, Bosrio Aditya, dalam sambutannya mengajak masyarakat Kabupaten Cilacap, khususnya kaum muda Zilenial Cilacap, untuk mendukung dan mensukseskan memenangkan Ahmad Lutfi Tadjatsin hari Sabtu 5 Oktober 2024, eksklusif Telusur Pilkada. Yang ini nih, generasi Z milenial ke-8, ngopeni anak muda. Kartu Zilenial dapat diskon ngopi, internet gratis, asal ikut workshop berkala. Nongkrong. Terima kasih, selamat malam kepada rekan-rekan media yang berhadir pada malam hari ini. Acara hari ini yaitu acara pentas seni Okekas, silaturahmi dengan rekan-rekan generasi Z dan milenial. Output dari kegiatan ini seperti apa? Untuk kegiatan ini kita lebih mengedepankan rekan-rekan anak muda untuk menunjukkan bakatnya, menunjukkan pentas ini, menunjukkan kegiatan-kegiatan lainnya yang ada di kalangan anak-anak muda. Dan kita menghadirkan, melibatkan UMKM, dan kita akan mendongkrak UMKM di Kabupaten Cilacap. Ada harapan khusus mungkin untuk generasi Z untuk pemilu pilkada 2024 ini? Ya, tentunya saya sebagai koordinator kabupaten pemenangan paslon 02 yaitu Bapak Ahmad Lutfi dan Tadjatsin, saya mengharapkan banyak dukungan dari rekan-rekan Gen Z, milenial. Saya ajak pilkada 2024 ini adalah pilkada yang gembira dan melibatkan teman-teman Gen Z untuk cerdas dalam memilih pemimpin untuk memimpin Provinsi Jawa Tengah periode 2024. Dalam sambutannya dan paparan, Zilenial Jawa Tengah mengajak masyarakat, khususnya Zilenial Kabupaten Cilacap, berkembang maju bersama Ahmad Lutfi, memenangkan pilkada di Kabupaten Cilacap, dan terus memotivasi generasi muda, khususnya Jawa Tengah, maju dan berkembang, eksklusif Telusur Pilkada. Yang keresahan apa sebenarnya yang dihadapi oleh teman-teman milenial ini? Terima kasih Pak. Sebenarnya fungsi dari wadah komunitas atau wadah Zilenial Jawa Tengah ini untuk mengakomodir keresahan teman-teman Gen Z dan juga milenial, terutama dalam pekerjaan, pengembangan diri, dan juga untuk masa depan mereka. Makanya dari Bapak Ahmad Lutfi ini memberikan wadah yaitu Zilenial Jawa Tengah untuk mengatasi keresahan-keresahan tersebut. Ya, kalau secara umum Jawa Tengah ini dari persentasenya berapa kira-kira yang sekarang masuk dalam kategori milenial atau Gen Z, terus berapa persen dari mereka yang sementara ini sudah berdaya atau sudah bisa dikatakan sudah melek lah dengan urusan masa depan ini? Oke, kalau untuk di Jawa Tengah ini kurang lebih mungkin di angka 53% dari total keseluruhan Gen Z dan juga milenial di Jawa Tengah. Untuk yang melek sendiri mungkin saat ini masih sekitar 60% Bapak, yang memang sisanya perlu kita aktifkan lagi supaya mereka bisa benar-benar mengetahui siapa calon pemimpin masa depan di Jawa Tengah ini yang sesuai dengan kriteria atau spesifikasi yang mereka butuhkan. Ya, berarti secara langsung ini terafiliasi ya dengan salah satu paslon. Ya. Artinya kalau kemudian misalnya paslon yang ada itu menang itu, terus periode berikutnya terkait dengan perjalanan komunitas ini bagaimana? Terkait komunitas ini atau wadah ini memang kita dibentuk melalui Bapak Ahmad Lutfi dan juga Tadjatsin. Harapannya Bapak Ahmad Lutfi dan juga
juga Taj Yassin bisa menjadi paslon yang memenangkan Pilkada 2024 ini, yang dimana dari mereka akan mengakomodir untuk keresahan anak muda ini melalui Zilenial Jawa Tengah. Ya, secara real nantinya apa yang diberikan untuk anak-anak muda nih di Cilacap misalnya? Baik, secara real ini nanti insya Allah akan berada di 35 kota dan juga kabupaten yang ada di Jawa Tengah, yang dimana masing-masing kota dan kabupaten bisa jadi akan berada juga di masing-masing kecamatan untuk dibuatkan co-working space, yang dimana co-working space itu bisa menjadi tempat untuk anak muda itu berkumpul sekaligus brainstorming dari keresahan masing-masing, yang dimana co-working space itu merupakan penyambung dari pemerintah provinsi untuk menanggulangi keresahan anak muda di lokasi seperti itu. Ada program khusus mungkin untuk anak muda ketika misalkan paslon 02 ini nanti diamanai untuk menang gitu. Program khususnya yaitu berupa pelatihan untuk UMKM, untuk teman-teman generasi Z dan juga milenial ini yang membutuhkan pelatihan khusus untuk semisal untuk berwirausaha. Di situ nanti akan diakomodir dari pemerintah untuk pelatihan dan juga untuk profesi-profesi lainnya, termasuk untuk kebutuhan psikiater yang mungkin nanti teman-teman muda memiliki keresahan seperti apa, fungsinya untuk mendongkrak kualitas dari SDM anak muda di Jawa Tengah seperti itu. Ya, untuk pelatihan, apakah nanti juga permodalan juga dikembangkan juga, Pak? Termasuk masalah permodalan dan juga memang fokusnya di UMKM untuk pengembangan UMKM ini supaya semakin meningkat dari waktu ke waktu di Jawa Tengah ini. Ya, Gen Z pemilih pemula kan susah untuk menentukan pilihan. Ya. Untuk menentukan pilihan mungkin metode yang paling tepat, apakah nanti akan langsung turun ke gimana, Pak? Untuk metode pemilihan ini nanti insya Allah dari Bapak Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin akan langsung turun ke lapangan melalui Zilenial Jawa Tengah ini yang memang fokus di Gen Z dan juga milenial, yang dimana kita akan door to door untuk menanya satu persatu keresahan apa yang sedang dialami oleh anak muda tersebut, yang insya Allah akan kita akomodir dari keresahan tersebut berupa solusi untuk anak muda di lapangan supaya keresahan tersebut juga bisa diakomodir melalui pemerintah yang insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin. Ya, Ahmad Lutfi adalah mantan jenderal polisi. Yep. Gen milenial identik dengan nafsa narkoba dan seterusnya. Ini mungkin strategi apa untuk mengurangi di Kabupaten Cilacap dan Jawa Tengah? Ketika ngomongin Gen Z dan juga milenial ini identik dengan narkoba dan juga lain sebagainya yang negatif, mungkin perlu digarisbawahi dari mana kalimat tersebut bisa keluar atau data apa yang bisa benar-benar spesifik. Oke, Gen Z dan milenial identik dengan seperti ini. Teman-teman di lapangan ini juga banyak kok yang positif, yang memang butuh untuk diakomodir, untuk diarahkan supaya meminimalisir hal-hal negatif itu supaya tidak terjadi kepada mereka. Artinya itu paradigma itu harus segera dikikis ya? Betul sekali. Oke, cukup. Oke, terima kasih. Kalian siap. Ya, monggo. Pak, jadi semua itu dirangkum jadi satu yang namanya nanti kita tadi sudah sampaikan sama Mas Adit waktu di acara, Bapak akan mengeluarkan yang namanya kartu Zilenial. Jadi nanti Bapak ketika terpilih nanti semua anak muda di Jawa Tengah itu akan diakomodir Bapak dan di data Bapak semuanya itu dengan cara mengontrolnya dengan cara kartu Zilenial. Nah, kartu Zilenial itu adalah kartu sakti untuk anak muda. Nanti anak muda akan mendapatkan fasilitas yang dibuat oleh Bapak Ahmad Lutfi ketika terpilih, nanti akan bisa diakses langsung oleh teman-teman anak muda. Gambarannya ada fitur atau fasilitas apa di kartu itu? Jadi kalau fitur nanti akan kita sampaikan nyusul ya. Jadi itu baru konsep dulu kartu Zilenial ya. Basicnya adalah Bapak itu ingin mengakomodir, gitu, ingin semuanya itu diopeni sama Bapak. Jadi Bapak itu ada 10 janji Bapak ya. Ada 1 gratis, 2 subsidi, dan 7 ngopeni. Nah, 7 ngopeni ini ada satunya ngopeni anak muda dan ngopeni UMKM. Jadi nanti kartu Zilenial itu akan mengakomodir semua untuk anak-anak muda. Karena anak muda ini jadi aset besar untuk bangsa kita. Itu karena 53% tadi ada pemilih pemula, dan nanti ke depan itu nanti Indonesia akan ada namanya bonus demografi. Jadi kalau misalkan bonus demografi tidak dimanfaatkan dengan baik, nanti anak muda jadi sia-sia. Nah, ini Bapak Lutfi sudah sadar dengan itu, makanya dari sekarang Bapak Lutfi sedang membuat program yang namanya Kartu Zilenial untuk mengakomodir semua program untuk anak muda di fasilitasi oleh Bapak. Seperti itu. Oke, Pak, terima kasih.
Tim Liputan Jurnal Media melaporkan, like, subscribe, share, dan komen.